Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak pada hari ini Rabu tanggal 28 Juni 2023. Kita akan belajar agama Islam, khususnya pada materi iman kepada kitab-kitab Allah. Pada pertemuan kali ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah pengertian iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah. Yang kedua, menyebutkan 4 nama kitab-kitab Allah. Yang ketiga adalah memahami isi pokok atau isi kandungan dari kitab-kitab Allah. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah? Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan secara lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Sedangkan kitab Allah adalah wahyu-wahyu Allah yang mengandung petunjuk kebenaran yang ditujukan dan disampaikan kepada Nabi dan Rasul untuk menjadi pedoman bagi umat-umatnya. Jadi anak-anak, iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat tentunya. Terdapat 4 kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Yang pertama adalah kitab Jabur. Yang kedua adalah kitab Taurat. Yang ketiga kitab Injil. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Diturunkan di Darussalam sebelum Masehi dan diperuntukkan kepada kaum Bani Israel. Kitab Jabur berisi tentang pujian-pujian kepada Allah, dzikir, doa, nasihat, serta hikmah. Yang kedua adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Mesir, diperuntukkan untuk Bani Israel. Kitab ini berisi 10 pokok hukum pokok yang diterima oleh Nabi Musa. Apa itu? Yang pertama adalah mengakui keesaan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung dan berhala. Yang ketiga, larangan menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat, memuliakan hari Sabtu. Yang kelima, menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berzina, larangan mencuri, dan larangan menjadi saksi berdusta, dan yang terakhir larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi di Yerusalem. Kitab ini diperuntukkan untuk kaum Bani Israel. Berisi beberapa ajaran pokok. Di antaranya, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan kebenaran kitab Taurat, menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-7 Masehi di Mekah dan Madinah. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Jabur, dan Injil. Akan tetapi
Syariat-syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi untuk menggantikan syariat yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Kita diwajibkan untuk meyakini semua kitab-kitab Allah. Namun, kita harus tahu bahwasanya ada tradisi dan sejarah yang berbeda-beda, yang menyebabkan ada cara pandang yang berbeda terhadap kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Tradisi dan sejarah yang berbeda itu menyebabkan banyak orang yang meyakini bahwa kitab Taurat menjadi pedoman umat Yahudi dan kitab Injil diyakini sebagai pedoman umat Nasrani. Padahal tersebut berbeda sekali dengan kitab Taurat dan Injil yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Taurat dan kitab Injil yang kita imani bukanlah yang dijadikan pedoman oleh umat Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi, kitab Taurat dan Injil yang kita imani adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Dari satu, akidah atau keimanan. Dua, ibadah dan muamalah atau hablum minallah dan hablum minanas. Yang ketiga, syariat atau hukum. Yang keempat, akhlak. Dan yang kelima, sejarah atau tarikh. Dan yang keenam adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Oke, alhamdulillah. Kalau sudah bisa memahami materi. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, ada satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Apakah kita harus melaksanakan keempat kitab-kitab itu menjadi pedoman hidup kita atau bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Nah, ya, jawabannya adalah kita wajib beriman kepada 4 kitab Allah itu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Akan tetapi kita hanya diwajibkan untuk memahami, mempelajari dan juga mengamalkan satu kitab, yaitu kitab Al-Quran, karena kita ada seperti ini. Baiklah, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.